Oke, kenapa ya? Nanti kita coba mendeskripsikan dulu ya, apa sih kita manfaat yang kita bisa dapat dari kenapa sih bisnis juga harus beretika ya. Pertama kita lihat pemahamannya dulu ya, kemudian prinsip-prinsip apa nih ya, prinsip-prinsip apa yang diterapkan ya terkait dengan penerapan etika dalam bisnis ya. Ini isu-isu apa nih? Isu-isu apa yang banyak terjadi khususnya di Indonesia lah ya. Kita bicara Indonesia, kita bicara tentang isu apa sih yang paling banyak dibahas di dalam etika bisnis di Indonesia ya. Nah, harapannya adalah ya tadi, walaupun nanti mungkin banyak berkaitan dengan bisnis, tapi penerapan di sektor publik tuh banyak banget ya. Jadi nggak perlu bingung ataupun tidak perlu mempertimbangkan apa sektor publik atau sektor private. Dua hal ini bisa diterapkan. Nanti mungkin contohnya kita bisa ambil dari sektor private ya. Sektor bisnis juga banyak, sektor publik banyak ya. Dan mungkin suatu saat akan kalian temui itu ya. Kalian temui mungkin dalam satu minggu tuh minimal sekali pasti ada dengan yang namanya konflik etika ya. Bentar dulu ya, bentar ya. Sebentar. Oke ya, jadi tujuan itu ya, nanti nggak perlu membuat apa nyebutnya ya, dikotomi, oh ini di bisnis nggak bisa gitu, nggak, sama aja kok ya. Oke, nih. Oke, secara garis besar pernah kita diskusikan ya pada tataran operasional dan pada tataran pemikiran ya. Kalau di sini kita akan melihat itu pada tataran praktis ini operasional berarti ya, tataran penerapan ya, berarti nilai dan norma-norma moral. Tapi kalau dalam tataran refleksi pemikiran kan, pemikiran berarti itu sifatnya ini ya, pengetahuan, knowledge ya, pemikiran moral, berpikir tentang apa yang akan dilakukan, ya, apa yang harus dan tidak boleh lakukan. Jadi kalau di bawah itu tentang pemikiran-pemikiran apa-apa yang boleh dan tidak, kalau yang atasnya operasionalnya ya, nilai dan operasional, apa yang terjadi gitu loh ya, teman situ. Nah di dalam bisnis kan kalian udah tahu lah ya apa itu bisnis secara garis besar kan gitu ya, berkaitan dengan ini kan apa kegiatan ekonomi kan gitu ya. Kegiatan ekonomi itu macam-macam ya, produksi ya kan, distribusi, transaksi ya kan, seperti itu ya, pelayanan ya. Di sini berarti di sini berarti kan kita bicara tentang ekonomi, tapi ada ini kan, ada rambu atau ada kerangkanya, ada kerangka hukum ya. Apakah ada kerangka hukum? Karena kan nanti kegiatan ekonomi itu berdampak ke masyarakat. Hukum itu hadir di masyarakat supaya ada ketertiban dalam masyarakat kan gitu. Sehingga tadi ya, kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari kerangka hukumnya. Banyak ya ekonomi kan, tujuannya itu ya, penyediaan istilahnya mulai dari produksi sampai dengan proses penjualan ya, baik itu barang berwujud ya kan, ataupun jasa pelayanan begitu. Masyarakat juga demikian ya, ada penyediaan lapangan pekerjaan kan gitu. Dengan proses produksi itu akan membutuhkan input kan, yaitu apa, salah satunya adalah sumber daya kan gitu, tenaga kerja. Nah dari situ diharapkan, dari kegiatan bisnis itu diharapkan adalah
perusahaan tentu memperoleh keuntungan kan gitu ya, atau laba. Masyarakat memperoleh penghasilan. Ya, dalam hal ini dari penggunaan tenaga kerjanya, dari penggunaan keahliannya, dia memperoleh penghasilan. Ya, jadi di sini dalam proses bisnis ya, perubahan bisnis pasti mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi ya, mempertimbangkan aspek-aspek hukum, kemudian juga perilaku-perilaku etis ya, perilaku-perilaku etis tentunya berdasarkan etika kan gitu ya. Ekonomi seperti apa kan tadi ya, kalau bicara tentang produksi berarti ada sumber daya ya, pasti intinya adalah bagaimana memperoleh kan gitu, memperoleh sumber daya yang efisien kan gitu ya, karena input kan, nanti bagaimana mempergunakan produksi tersebut supaya dapat output yang optimal kan gitu ya. Nanti mempergunakan tenaga kerja. Tenaga kerja kan manusia, bukan bahan. Ya, manusia pasti punya interaksi. Interaksi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan kan gitu ya. Apa aja hak-haknya tenaga kerja, apa aja kewajiban tenaga kerja, apa aja sanksi-sanksi ya kepada tenaga kerja, termasuk juga kepada perusahaan. Nah itu kan aspeknya adalah dibingkai dalam aspek hukum kan gitu ya. Aspek hukum. Nah sisi lain juga berkait dengan tidak sekedar aspek hukum ya, lebih tinggi lagi kita bicara tentang baik buruk ya kan, bicara tentang moral, perilaku yang bermoral, perilaku yang tidak bermoral kan gitu. Karena kalau bicara tentang hukum aja ya sepanjang nggak dilarang oleh hukum kan gitu berarti boleh. Saya seperti itu ya. Sepanjang hukum berarti boleh. Makanya tapi lebih tinggi lagi kita lebih tinggi lagi. Oke, nah secara garis besar ya etika ini di dalam bisnis ada tiga klasifikasi ya, tiga klasifikasi. Secara makro ya berarti bicara tentang bagaimana etika bisnis ini ya mempelajari aspek-aspek moral ya dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Ya secara global sistem ekonomi ada berapa sih? Secara global tuh. Sistem ekonomi ada berapa? Secara global. Secara global nih. Apa aja sistem ekonomi yang ada di dunia ini? Devina? Ada berapa kira-kira secara global sistem ekonomi di dunia ini? Devina? Yang kamu tahu deh, di dunia ini ada berapa sih? Lalu Devina. Gak kedengeran nih. Oke deh aku ke Aulia Nisa. Yang kamu tahu di dunia ini ada berapa sistem, Aulia? Ya Pak, ada dua kan Pak? Oke, apa aja? Liberal sama komunis. Oke, liberal ya, komunis ya. Liberal itu apa maksudnya? Bebas ya? Ya, liberal bebas. Atau kapitalis lah ya? Kan kapital kan nggak bisa lepas dari sistem kapitalis, kita juga tahu ya. Itu banyak maju kan? Negara-negara Eropa kan, Amerika itu kan banyak maju karena itu ya, liberal yang mengedepankan modal ya, kapitalis lah istilahnya ya. Dan itu sah loh. Kenapa? Karena tadi ya banyak orang-orang sukses ya atau pengusaha-pengusaha sukses ya karena sistem yang dari kapitalis itu kan. Mulai dari sekarang ini banyak lah ya, ada pemilik itu Facebook ya, Mark Zuckerberg ya, ada siapa lagi, Elon Musk ya yang punya Tesla dan listrik, ada Warren Buffett. Tahu nggak? Ada tahu nggak Warren Buffett tuh yang punya itu? Kalau di Indonesia tuh kayak Hairil Tanjung, pengusaha apa dia? Hairil Tanjung. Pernah jadi menteri loh Hairil Tanjung. Dia pengusaha distribusi ya, yang punya Carrefour sekarang tuh ya, Carrefour Stand Smart, nah itu punya dia tuh ya. Dulu Carrefour kan punyanya Prancis tuh ya, dibeli sama dia ya. Itu kan lahir dari sistem kapitalis ya, maksudnya orang yang menghargai ya, intelektual lah, intelektual. Kayak kamu sekarang nyusun KTTA mudah atau enggak?
kira-kira nih karena kamu di KTTA itu kan karya kamu tuh, karya kamu sendiri kan, walaupun ya mungkin banyak dipengaruhi oleh kakak kelas misalnya gitu ya, banyak dipengaruhi oleh hasil karya sebelumnya lah gitu ya, tapi at least kan itu karya kamu buat itu aja. Bagaimana itu, karena kan ini kan latihan ya, latihan supaya kamu paham ya tentang bagaimana sih menulis gitu, dan itu susah ya, tidak sederhana, beda dengan berbicara. Menulis itu lebih sulit karena menuangkan pikiran kamu, kemudian tuang dari hasil penuangan itu, ini nggak apa namanya, sistematis nggak penawarannya, kemudian bahasanya bahasa yang elegan nggak ya, bahasa yang sesuai dengan kalimat baku nggak gitu, beda dengan bicara. Kalau bicara kan banyak mempergunakan kalimat-kalimat yang cara spontan ya, yang banyak yang nggak baku lah gitu ya. Itu cara. Ada satu lagi ya, ada ini nggak, jadi kalau liberal atau kapitalis banyak di negara-negara Eropa, Amerika gitu ya, yang tertutup, ekonomi tertutup ya, banyak di negara komunis ya. Cina masuk negara mana sistem ekonominya, kapitalis atau komunis? Cina, Tiongkok. Buka, Dede pengen makan lele. Yang tahu nggak? Apa? Ntar malam Mungkin Dede kapitalis, Pak. lele. Ya, betul. Ekonomi kapitalis ya dia, walaupun sistem politiknya tertutup ya, politiknya komunis ya, maksudnya dia nggak ada partai selain partai komunis ya, nggak ada partai lain selain partai komunis. Itu kan berarti bukan demokrasi ya, tapi sistem ekonomi kapitalis dia. Ekonomi kapitalis dia membuka keran investasi ya. Makanya kalau produk-produk HP kamu tuh made in, misalnya kamu punya iPhone nggak di sini, yang keren tuh. Jangan salah, itu buatnya di China itu ya, buatnya di Tiongkok tuh. Walaupun ininya sepatu kamu yang keren-keren tuh Adidas, Nike atau apa, itu kamu buat aja, made in Tiongkok ya. Jadi Amerika atau negara-negara maju buat desainnya, nanti operasionalnya atau pembuatannya ada di negara Tiongkok ya. Kayak gitu ya, dia terbuka tuh, makanya maju dia ya. Sejak dia membuka sistem ekonomi jadi kapitalis pun dia negara maju ya, negara maju. Bentar ya. Oke, satu lagi ada ya, ekonomi apa? Ekonomi apa? Anissa, Khairi, ada ide nggak? Ekonomi pasar termasuk nggak Pak? Ya. Boleh, betul, pasar ya. Ekonomi syariah juga bisa ya. Ekonomi syariah, jadi banyak menerapkan apa namanya, kesamaan ya. Kan kalau kapitalis pemusatan modal ya, pemusatan modal kan. Kalau yang tertutup sama rata kan gitu ya, sama rata, setiap rakyat sama dapatnya kan gitu. Kalau yang ekonomi di Timur Tengah yang syariah itu kan keseimbangan antara pemilik modal dan juga pemerataan ya. Itu kira-kira cara garis besar ya. Nanti mana yang terbaik sih nanti kita bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian secara meso ya, berarti ini bicara tentang ini ya, masalah etis di organisasi, di perusahaan lah gitu ya, di perusahaan. Karena kan di perusahaan tuh banyak interaksi kan, antar departemen ya, antar manajemen ya dengan karyawan ya, itu kan di organisasi itu. Kemudian lebih mikro lagi bicara tentang hubungan individu tuh ya, ada individu kan, antar karyawan ataupun permasalahan serikat pekerja misalnya begitu kan, dalam proses pengelolaan perusahaan. Nah itu cara garis besar ya, cara garis besar. Nah secara definisi ada beberapa ahli yang mendefinisikan etika bisnis itu dalam beberapa pengertian ya.
Kalau Zimmer yaitu bicara tentang bagaimana perilaku pengusaha nih, karena kan pemilik modal ya, pengusaha ataupun pemegang saham lah gitu ya. Dia mengambil keputusan ya berdasarkan nilai moral nih ya atau norma, supaya nanti proses pengambilan keputusan ya khususnya berkaitan dengan bisnis itu mempertimbangkan aspek moralitas ya, moralitas tidak hanya sekedar keuntungan udah pasti ya, keuntungan udah pasti, tapi bagaimana keuntungan itu juga memberikan manfaat ya, menunjukkan kelangsungan bisnis gitu ya. Sekarang udah namanya continue bisnis mempertimbangkan tuh ya aspek lingkungan ya, kan namanya produksi kan pasti ada input, ada output, ada waste ya. Waste maksudnya itu ini kan sampahnya kan gitu ya. Bagaimana terkait dengan sampah ini? Itu juga masuk dalam kategori terkait dengan etika. Di samping terkait dengan pasti teknologi ya, karena bagaimana meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian sedangkan Uno ya, itu menyatakan bahwa etika bisnis ini berarti mempraktekkan bisnis ya dengan etiket, dengan perilaku yang sesuai dengan moral. Jadi tata cara bisnis ini yang sopan ya, yang santun ya, supaya tadi ya kehidupan bisnisnya itu going concern-nya lebih lama ya, kemudian saling menghormati antara para stakeholder bicaranya, stakeholder. Saya beberapa kali ini saya sedang membimbing ya mahasiswa saya yang skripsi itu topiknya agak-agak menarik ya, bicara tentang corporate social responsibility ya kan, bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan ya kan, kemudian bagaimana tanggung jawab lingkungan. Saya tadi agak-agak ini juga, ini maksudnya tanggung jawab lingkungan seperti apa kan gitu ya. Oh ternyata yang berkaitan dengan expand ya, pengeluaran biaya lingkungan apa kan gitu. Ternyata ini berkaitan dengan tadi ya, bagaimana dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses eksploitasi alam ya kan, karena banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang berorientasi alam ya, yang sifatnya mengeksploitasi alam ya. Ada timah ya, yang eksploitasi timah, ada Freeport yang mengeksploitasi alam untuk mencari emas dan besi kan gitu ya. Ada aneka tambang yang mengeksploitasi berbagai jenis tambang ya, ada perusahaan batu bara, ya itu semua yang mengeksploitasi alam kan. Dan bagaimana alam yang udah dieksploitasi itu kan pasti memiliki dampak ya, dan dampaknya kan, jadi bagaimana menanggulangi dampak itu ya, bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Menarik juga ya. Oke, jadi secara garis besar ya, bisnis yang memperhitungkan atau berkaitan dengan etika seperti apa. Tapi ini bicara tentang bagaimana penerapan tadi pedoman-pedoman ya, pedoman umum ya yang diterima oleh asosiasi bisnis kan gitu ya, tentang etika yang harus diperhitungkan, diterapkan dalam menjalankan bisnis. Jadi yang berkaitan dengan moral ya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat ya, yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial ya perusahaan kepada masyarakat, itu menjadi topik ataupun bahasan dari etika bisnis ini ya. Oke, kapan nih mulai berkembang pesat ya? Ini mungkin sekitaran tahun 80-an ya, pada saat banyak kejadian-kejadian lah ya, kejadian-kejadian yang luar biasa, kemudian pemikiran-pemikiran tuh ya, pemikiran-pemikiran bagaimana supaya bisnis ini tidak hanya berbicara tentang keuntungan ya, tapi bicara juga tentang continuity, berbicara tentang kelanjutan dari bisnis itu. Pasti dimulai dengan itu ya, kajian-kajian yang sifatnya pemikiran-pemikiran tadi ya. Bisnis pun tadi, etika pun dari pemikiran-pemikiran baru nanti ke operasional kan gitu. Kajian-kajian nih ya, banyak yang berkaitan dengan kajian-kajian dilakukan ya terkait dengan bagaimana penerapan etika dalam bisnis ya. Banyak ya pusat kajian ya.
ada LPM, LPM punya UI itu, ya, Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat. Kalau nggak salah Bu Sri Mulyani pernah tuh jadi ketuanya tuh, kalau nggak salah ya. Jadi dari pemikiran tersebut lah banyak lahir orang-orang yang luar biasa ya. Sri Mulyani dulu ya punya itu yang tadi LPM, dia pernah jadi ketua LPM, kemudian diangkat jadi kepala Bappenas ya zamannya lupa. Sorry. Tapi kan tadi penting ya ternyata ini apa uh, ini uh, penawar. Ampun dah ya. Kalau telepon gak menyebar begini nih ya. Kalau menyebar melanglang buahnya telepon, jadi ke siapapun masuk. Saya takutnya ini aja, takut ada orang tua gitu. Oke. Banyak ya kajian-kajian nih, kalian boleh gabung tuh ya. Kajian-kajian seperti ini biasanya diskusi yang bisa menambah pengetahuan ya. Kalau di kampus kita ada nggak? Ada, alhamdulillah ya, udah ada kajian-kajian tuh. Ada kajian ini apa? Pembiayaan infrastruktur ya, itu Pak Maman kalau salah tuanya. Saya aktif di kajian tentang governance ya, tentang tata kelola, governance, tentang tadi ya, governance. Kalau di kita gabung aja dengan anti korupsi ya. Ada Pak Subagio, ada saya, ada dosen-dosen auditing ya, ada ya orang yang berkecimpung di dunia pengawasan lah gitu ya. Banyak. Jadi kalau ada kajian-kajian gitu silakan aja bergabung ya, tidak perlu ragu karena biasanya itu banyak menambah pengetahuan kita. Masalah nanti pemahaman kita belum memadai nggak apa-apa, proses belajar ya, proses belajar. Kemudian juga masuk nih ya kajiannya itu dalam dunia bisnis atau dunia perkuliahan ya, masuk ke dalam kurikulum ya, diajarin mahasiswa bisnis tidak hanya sekedar bicara profit and loss kan gitu ya, bicara juga terkait dengan manfaat ya, bicara terkait dengan dampak yang bisa dialami ataupun yang diberikan oleh masyarakat gitu. Oke, kemudian banyak juga ya etika bisnis ini masuk dalam pelatihan manajemen ya. Makanya tadi itu ada 7 habit ya, 8 habit yang punyanya Covey itu, karena tadi ya banyak yang mengikuti adalah para pimpinan perusahaan tuh ya, level-level manajer ke atas yang mengikuti pelatihan-pelatihan itu bagaimana tadi ya membawa atau memperhitungkan ini apa namanya langkah-langkah bisnis itu, mempertimbangkan aspek etikanya ya, aspek etika bisnisnya ya. Nah itu kemudian diintegrasikan tuh ya, diintegrasikan isu-isu berkaitan dengan etika, kemudian dimasukkan ke dalam pengambilan atau perumusan strategi ya, pengambilan kebijakan ya, sistem prosedur perusahaan. Nah, itu dimasukkan ke situ. Jadi memang semakin berkembang nih ya. Makanya kalau di dunia akademisi nih ya, dunia akademisi ada namanya jurnal-jurnal, tulisan-tulisan terupdate ya. Silakan kalian buka. Itu salah satu jurnal top itu adalah Journal of Business Ethics ya, yang punya di Amerika. Itu luar biasa tuh, top banget ya. Kalau istilahnya kualitas 1 lah, berarti kayak gitu. Kalau itu tulisan ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, kualitas 4 gitu ya. Kualitas 4 paling rendah tuh. Level saya masih kualitas 4 ya, masih paling rendah. Kalau sudah profesor itu masuk kualitas 1 tuh, udah susah tuh ya, kualitas 1.
Oke, bukan susah tapi reviewernya banyak ya, saringannya banyak lah. Yang membuat ini apa namanya, ngasih feedback, ngasih masukan-masukan tuh banyak banget ya. Tinggal ini aja, kuat nggak kita ya menerima masukan tersebut ya. Kenapa kok etika ini semakin lama semakin penting ya di dalam kehidupan bisnis ya. Karena tadi ya, usaha itu kan dimulai dari yang kecil-kecil ya. Mungkin dari usaha pribadi ya kan. Usaha pribadi nanti dia semakin berkembang jadi usaha rumah tangga kan gitu. Rumah tangga nanti lokal jadi nasional jadi internasional. Mungkin makin besar kan. Kalau kamu tahu perjalanan hidupnya Khairul Tanjung, baca tuh ya buku ini ya, buku Anak Singkong kalau salah. Itu mulai dia dari dokter gigi ya, dia dokter gigi loh, jangan salah ya, Fakultas Kedokteran Gigi UI, kemudian dia bisnis ya, mulai dari ini apa namanya, jual beli mobil ya, mobil-mobil didempul sama dia, dijual punya lebih, sampai dia bisa seperti sekarang nih ya, sekarang punya usaha yang apa nyebutnya ya, konglomerasi ya, mulai dari industri televisi ya dengan Trans 7 dan Trans TV-nya, kemudian industri perbankan ya dengan Bank Mega-nya, kemudian industri perdagangan ya dengan Carrefour, dan juga Transmart itu ininya dia. Jadi banyak bisnis yang lain ya. Ini kemudian ini apa namanya, bagaimana bisnis itu berdampak ke masyarakat ya. Ini berdampak ke masyarakat kan, namanya proses produksi tadi saya sebutkan ya, ada input, ada proses, ada produk, ada output, ada waste kan, ada sampahnya kan gitu ya. Bagaimana sampah ini berdampak ke masyarakat ya, polusi lah gitu ya, macam-macam ya. Ada yang polusi karena memang faktor produksi, ada yang polusi terjadi karena bencana alam gitu kan. Seperti kemarin kan yang di Kalimantan kan menghasilkan polusi itu kan, tapi karena bencana alam kan gitu ya. Bagaimana tangki penampung bahan bakar terbakar kan gitu, itu kan menghasilkan polusi juga dia ya. Kemudian bagaimana menjaga martabat manusia nih ya, menjaga martabat manusia supaya dalam aktivitas bisnisnya itu juga terjalin ataupun terkandung nilai-nilai sosial tuh ya, nilai sosial. Oke. Alasan lain, pernah ya sempat kejadian ya di 90-an akhir ataupun di 2000-an awal ya, di Indonesia 90-an akhir lah ya. Ya, bagaimana bisnis itu apa disebutnya ya? Bisnis yang terjadi berbagai keculasan lah ya, kecurangan lah ya, yang akhirnya masyarakat yang dirugikan ya, sehingga masyarakat sulit mempercayai ya di dunia bisnis ya. Waktu 98 kita pernah mengalami masa-masa bagaimana orang menaruh uang di bank itu tapi banknya dilikuidasi. Bagaimana dana masyarakat itu akhirnya harus diselamatkan oleh pemerintah ya kan, pemerintah. Sisi lain pemilik bank ya, bukannya mengembalikan dana masyarakat, malah mengambil dana talangan ya. Dana talangan yang disediakan oleh Bank Indonesia. Itu kan berarti ada perilaku yang jauh menyimpang ya, kalau boleh katakan perilaku pidana mungkin ya, perilaku pidana yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis kan, yang menyebabkan tadi ya masyarakat akhirnya sulit ya, masyarakat sulit mempercayai lembaga perbankan ya, dari perbankan. Oke, kemudian ilmu ya, manajemen sebagai sebuah ilmu, kemudian sebagai profesi ya,
karena nanti terkait dengan itu ya, terkait dengan proses leadership ya di perusahaan gitu ya. Kemudian karena ada manajer ya atau pimpinan perusahaan yang juga ya bertindak tidak sesuai dengan apa nyebutnya ya, perilaku yang diindikan oleh ini diharapkan oleh pemegang saham kan gitu ya. Kan kalau secara garis besar pemegang saham memberikan kuasa atau memberikan kepercayaan ya kepada direksi kan gitu ya. Tapi banyak direksi yang dalam melakukan aktivitasnya itu menyimpang dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Itu banyak banget ya, banyak banget. Yang sekarang ada yang tahu nggak apa namanya perusahaan-perusahaan yang ini apa namanya yang apa nyebutnya ya, yang menyebabkan kepercayaan masyarakat itu bisa menurun yang sekarang ini. Kayak Jiwasraya tuh ya, Jiwasraya kan banyak menyebabkan masyarakat yang jadi sulit percaya ya terkait dengan asuransi kan gitu ya, karena ternyata tadi dana-dana yang dikelola yang harusnya itu untuk pertanggungan gitu ya, tapi karena kan namanya pertanggungan ada idle tuh. Asuransi kan biasanya seperti itu, bank juga seperti itu ya. Asuransi kan pertanggungan, kalau ada kemudian hari kerugian diganti kan gitu ya, tapi kita bayar premi di muka kan gitu. Sehingga perusahaan asuransi punya idle cash kan gitu ya. Nah, ternyata idle cash itu dipergunakan bukan untuk menambah manfaat bagi penyetor premi kan gitu ya, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang di luar harapan itu ya. Justru dia pergunakan untuk tadi ya bermain saham di saham-saham yang tidak memiliki nilai ya, sehingga pada saat nilai sahamnya jatuh maka perusahaan tidak memiliki uang ya untuk mengganti ataupun untuk menanggung kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen ya kan atau nasabah. Oke. Ini manfaat apa yang bisa diperoleh ya pada saat entitas atau bisnis itu mempertimbangkan ini apa namanya etika dalam berbisnis ya, etika dalam berbisnis. Dia pasti fokus pada tadi ya grow ya, berkembang terus ya, kemudian bagaimana dia memaintain perkembangan itu ya, maintain perkembangan yang ada di dunia bisnis. Karena bisnis itu persaingan, masalah kerjaan, masalah inovasi itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan tuh ya. Kemudian tadi ya bicara tentang pelanggan, tadi kita bahas tadi gimana nasabah dan pelanggan kan gitu ya bisa kecewa terkait dengan bagaimana tata kelola asuransi ya oleh Jiwasraya, bagaimana ini apa namanya yang lain juga ada ya, apalagi kayak Asabri itu. Asabri tahu nggak kepanjangannya apa? Atau fokus bidangnya apa Asabri? Dan tahu nggak Asabri? Asabri tahu nggak Asabri? Asuransi ya Pak? Ya asuransi juga dia. Katami tahu nggak Katami? Pernah dengar nggak Katami? Asabri ada apa? Iya Pak. Apa Katami? Hah? Asuransi untuk kayak ABRI gitu Pak. Iya benar banget Katami, betul. Katami asuransi untuk para khusus dia itu ya, dia untuk jadi uang tentara tuh. Uang tentara kan dia ini kan tuh kayak semacam pada saat nanti tentara itu purna bakti itu nanti dikasih dana ya, kasih dana untuk dia semacam inilah apa nyebutnya ya, kemandirian lah ya. Kenapa kemandirian? Kan dia selama ini kan apa namanya istilahnya pegang bedil aja kan gitu ya. Kan dia pegang bedil aja untuk pertahanan kan gitu. Kemudian pada saat dia purna bakti, bagaimana dia mempersiapkan diri kan gitu, tidak hanya sekedar kan sekarang berarti pada saat dia purna bakti tidak lagi memegang senjata kan gitu ya, tapi dia harus jadi warga sipil. Apakah dia siap untuk berusaha ya dalam pengertian tadi ya
mungkin dia bisa berbisnis ya, atau dia bisa membuat perusahaan ya yang bisa membantu dia dalam operasional setelah dia tidak lagi menjadi ini kan perwira gitu kan, atau tentara. Berarti soalnya kan beda kan jenis penghasilannya itu. Saya pernah ini kok bertemu dengan ini perwira tinggi ya, khususnya ya perwira tinggi yang punah bakti dia itu. Saya juga lupa nih uang dari mana 1 miliaran gitu kan. Dia bilang itu pertanggungan dia. Dari Asabri kayak gitu ya. Dan kamu bisa bayangkan pada saat uang itu ternyata disalahgunakan oleh direksinya. Ya, dan itu triliunan tuh, bukan lagi miliaran tuh ya. Itu triliunan disalahgunakan seperti yang tadi, sama dengan yang kayak Jiwasraya tuh. Dia mengelola itu prinsipnya sama tuh ya. Tadi kayak Jiwasraya juga kan idle, berarti ini ada idle kan, ada idle cash ya kan. Idle cash itu harus dioptimalkan kan gitu ya, supaya dia dapat ini kan return kan, yang mana return itu nanti akan dikembalikan kepada konsumen kan gitu ya. Dalam hal ini adalah para anggota TNI kan gitu. Ternyata tadi direksinya menyalahgunakan tata kelolanya itu. Dia lebih banyak dipergunakan untuk itu apa nyebutnya ya tadi ya, penyalahgunaan dalam proses bisnis tuh. Yang pengambilan keputusan bisnisnya tadi bukan di perusahaan-perusahaan yang investasi di perusahaan-perusahaan yang eligible, ataupun perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu ya, perusahaan-perusahaan yang bagus ya, tapi di perusahaan-perusahaan yang paper company nyebutnya, istilahnya gitu ya. Paper company maksudnya itu cuma ada di kertas saja, tapi operasional usahanya dia tidak banyak ya. Itu yang banyak kejadian-kejadian yang bisnis ya, yang akhirnya merugikan nasabah ataupun konsumen ya. Nah, selain tadi ya, supaya going concern-nya tinggi gitu kan, nanti bermanfaat ke nasabah, ke konsumen, ke pemilik modal, kemudian juga pasti bermanfaat juga bagi kelangsungan usahanya ya. Kelangsungan usaha, bagaimana perusahaan-perusahaan yang menjaga etika dalam berbisnis biasanya itu memiliki nama baik yang bagus ya. Memiliki nama baik yang bagus, memiliki nama baik yang bagus ya. Ya seperti itu tuh ya. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu pasti dia menjaga, karena itu merupakan ini apa nyebutnya ya, yang dia telah bangun lah ya, yang dia telah bangun itu akan dia pertahankan nama baik perusahaan itu ya. Karena kalau kamu lihat BRI 200 tahun tuh ya. Mau lagi nggak? Mau. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan udah usianya puluhan tahun, ratusan tahun, dan dia membangunnya itu tidak dengan sekejap ya, pasti memulai dari bawah. Perusahaan Astra International yang sekarang udah menggurita gitu, itu mulainya dari perusahaan ini, trading ATK. Trading ATK ke antar pemerintah. Tapi semakin berkembang ya tiap tahun, itu yang karena tadi ya dia ini mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjalankan bisnis. Jadi menurut Burton kira-kira dari etika bisnis ini ada tujuan yang ingin dia capai ya. Pertama, kesadaran supaya dalam bisnis itu ada dimensi etisnya. Kemudian dari sadar itu dia bisa mempersiapkan argumentasi yang nanti bisa dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Dan nanti dia juga bisa yang ketiga itu dalam pengambilan keputusan itu sudah mempertimbangkan aspek etikanya ya, aspek bagaimana baik dan buruknya dalam pengambilan keputusan itu kepada masyarakat ya. Nah di Indonesia nih ya, khususnya nih ya, ini masalah etika paling banyak ya berkaitan dengan ini nih ya, dengan suap ya, bribery ya, dengan pemerasan ya, atau ancaman atau paksaan, coercion ya, dengan penipuan ya, deception ya, dengan pencurian, theft, atau dengan diskriminasi
ya, unfair discrimination. Oke, coba kalau yang bribery deh, yang kalian tahu apa nih? Cahyo, tahu nggak Cahyo? Ada nggak? Iya Pak, gimana Pak? Yang suap, apa yang kamu tahu Cahyo? Kenapa Pak? Suap kenapa Pak? Yang perusahaan. Bansos kemarin tuh karena faktor apa? Gimana Pak? Yang bansos itu kan banyak suap tuh di situ. Oh iya. Karena faktor apa dia? Kok bisnis sampai harus menyuap ya? Faktor kesempatan Pak. Kesempatan. Atau kamu yang tahu deh, Pak, apa yang kamu ketahui dari kasus bansosnya yang sekarang lagi bergulir nih? Oh yang bansos kemarin suap itu ya Pak? Ya, lagi bergulir nih kan di persidangan. Yang itu katanya itu Pak, direncanakan sebelum ada pandemi Pak. Kan isinya gitu Pak, kabarnya Pak. Bentuknya gimana tuh? Kok bisa disuap gitu? Suapnya gimana? Suapnya itu modelnya kan ngambilnya dikit-dikit. Jadi misalnya diambil berapa ya? 10.000 apa berapa ribu dari? Ya, 10.000 betul 10.000. Ya 10.000 ya. Dari jatahnya per paket per paket ya. Itu. Itu sih Pak. Jadi sedikit-sedikit nggak kelihatan, tapi kalau dihitung-hitung sampai banyak Pak. Terus itu apa namanya? Apalagi itu dia tuh kalau nggak salah sudah sama itu ya Pak, yang sama pihak yang memberikan bansosnya apa ya? Tender gitu Pak. Iya, itu Pak. Benar ya. Jadi betul ya. Jadi itu bansos itu kayak apa? Istilahnya apa? Ngutip ya? Apa nyebutnya? Jadi dalam satu paket, misalnya satu paket itu harganya 150.000 gitu ya, itu paket loh ya, itu tiap vendor itu menyetor 10.000 per paket. Misal paket harganya 150.000 nih ya, dari apa? Beras 5 kilo misalnya, apalagi sarden misalnya gitu ya, berapa kaleng. Kemudian nanti Indomie misalnya berapa bungkus gitu. Nah, itu yang harusnya itu harganya 150.000 ya. Tentu 150.000 itu termasuk keuntungan dari vendor kan. Nah itu dikentit tuh. Apa nyebut kentit? Kentit tahu nggak kentit ya? Ya kentit 10.000 ya untuk pejabat di pemerintahan. Per paket bayangkan tuh. Jadi ada berapa ribu paket. Berapa ribu paket yang disalurkan kepada masyarakat. Ya kalau misalnya ada 10.000 paket aja. Kalau 10.000 udah berapa 100 juta tuh. Nah ini kan jutaan paket, ya, jutaan paket yang didistribusikan ke masyarakat. Bisa kebayangkan berapa itunya, apa namanya nilai yang ditilap menyebutnya ya. Kalau penipuan mau Puri tahu nggak penipuan yang dilakukan oleh perusahaan misalnya? Contohnya apa mau Puri? Penipuan. Perusahaan yang mau penipuan nih. Contohnya apa, Pak? Penipuan mungkin Pak. Kalau misalnya kualitasnya itu nggak seperti yang diiklankan gitu Pak. Oh bisa ya. Apa? Itu namanya kalau di bisnis namanya unfair trading ya, unfair trading. Iya. Ada nggak contoh yang lain? Alida Bun-Bunan? Alida, tahu nggak contoh yang lain penipuan dilakukan oleh perusahaan? Sama sih Pak kayaknya iklan. Kan ya. Oke, pernah dengar nggak First Travel? Pernah Pak. Apa tuh waktu itu kasusnya apa First Travel? Yang nggak jadi berangkat itu ya Pak. Betul. Udah bayar tapi betul. Pernah tahu nggak hasilnya? Seperti apa tuh? Betul itu bahwa udah bayar tapi hanya kan tipu berarti itu kan? Ya. Gimana kasusnya? Detailnya tahu nggak? Tahu nggak detailnya seperti apa? Atau Helena, mungkin Alida nggak mengikuti ya.
Harlina pernah dengar nggak Harlina? Harlina Nurkosasi. Pernah Pak, tapi kurang tahu detailnya gimana. Oke. Ada yang pernah tahu? Wah, betul banget. Ponzi scheme ya. Atau kalau istilah keren, atau istilah kalau belum paham dengan istilah Ponzi, ML pernah nggak? MLM, multi level marketing gitu ya. Nah kayak gitu tuh. Ya, tapi kalau MLM jelas bisnis ya, bisnis jelas ya. Tapi skemanya mirip kayak gitu. Ponzi scheme, ya. Ponzi scheme itu maksudnya gini. Secara bisnis lo ya. Secara bisnis untuk itu kan dia melakukan jasa ini ya, jasa pelayanan umroh ya. Pelayanan umroh. Nah, itu secara bisnis, ya kita bicara bisnis, itu kan jasa ya, dia menjual jasa. Secara bisnis, menurut asosiasi, kan umroh itu perusahaan-perusahaan umroh itu ada asosiasinya ya. Perkumpulan pengusaha gitu, asosiasi ya. Nah, perkumpulan pengusaha itu ya, itu menyatakan kayaknya break even point ya. Tahu nggak break even point? Masih ingat nggak? Titik impas ya. Titik impas antara pendapatan dan biaya lah gitu ya. Jadi dia bilang break even point-nya 18 juta. Break even point untuk tadi pelayanan umroh itu ya. Jadi kalau ini apa namanya, kan memperhitungkan tiket pesawat. Tiket pesawat misalnya dari Jakarta ke mana? Ke Arab Saudi gitu ya, itu sudah sekitar 10 sampai 11 juta. Dia nawarin 12 juta kan gak masuk akal tuh. Ya, 12 juta berangkat gitu kan. Itu dari sudut bisnis itu gak masuk akal. 12 juta berangkat, ini 18 juta itu gak untung tuh perusahaan travel itu. Hitungannya kan berarti 10-11 juta itu tiket pesawat. Kemudian nanti 1 juta, 2 juta itu penginapan dia di sana. Ya kan sekitar 10 hari ya. Tapi kan di luar negeri kan beda ya. Kemudian 1-2 juta lagi konsumsinya di sana. 3 hari makan. Ya kan, 3 hari makan itu kan, nah hitungannya itu udah sekitar segitu, belum kesehatannya. Sekitar tadi 17-18 juta itu break even. Ibaratnya perusahaan itu gotong royong tuh ya. Kerja bakti ibaratnya. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang baru kan gitu ya, baru itu boleh katakan yang butuh nama ibaratnya ya untung 1-2 juta masih diambil lah, dia butuh nama biasanya. Yang berarti boleh katakan untuk perusahaan yang baru itu 20-20 juta itu tipis banget untungnya. Kenapa tipis? Pasti perusahaan butuh tempat, ya kan, punya karyawan, dia bayar biaya operasional, kan itu 1 juta tipis banget tuh. Sehingga yang normal menurut asosiasi itu sekitar 23 sampai 27 tuh normal. Kalau umroh gitu kan, selama 7 sampai 10 hari. Ini 12 juta, it doesn't make sense kan gitu ya. Makanya dia pakai Ponzi tuh. Ya Ponzi, jadi tadi yang bawah yang paling banyak nih. Yang paling banyak, nyetornya sudah penuh, tapi yang berangkat yang duluan, yang atas. Karena janjinya kan gitu, nanti berapa tahun dana itu dia kelola untuk bisnis, ya kan. Makanya nanti berangkatnya sekitar 2 tahun, 3 tahun kemudian. Ujungnya adalah uangnya tadi ya, nggak jelas. Kenapa? Karena dipergunakan untuk bukan kegiatan pelayanan umroh, tapi dipakai untuk modal usaha gitu ya. Sehingga pada saat itu usaha nggak jelas, uang nasabah atau uang ini apa namanya masyarakat akhirnya hilang. Ya itu satu bentuk Ponzi. Makanya kalian juga itu pelajaran buat kalian tuh ya. Pelajarannya adalah tadi kalau biaya itu nggak rasional, ya kalian udah tahu nih tentang bicara break even, ya tentang keuntungan gitu ya. Kalau biaya itu nggak rasional, maka kalian harus bisa tidak mudah terpengaruh ya, tidak mudah terbujuk tuh, ya tidak mudah terayu lah gitu ya. Ini nggak rasional nih harga seperti ini. Pun demikian ya, kalau kalian nanti sudah punya uang, ya kan nanti punya penghasilan nih kan gitu ya ceritanya kan ya, setelah lulus ini kan bisa bekerja, punya penghasilan kan gitu kira-kira ya. Punya penghasilan, kalaupun ada yang menawarkan investasi misalnya gitu, dengan tingkat keuntungan yang luar biasa, ya besar, itu patut dicurigai juga. Itu ada unsur penipuan. Misalnya nabung ataupun investasi 10 juta, dapat keuntungan 10% per bulan, ya. Berarti udah berapa tuh 10 juta? Dia 10%, 1 juta per bulan keuntungannya, itu pasti nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal, kalian harus
menaruh curiga tuh. Jangan sampai nanti jadi korban ya, jadi korban. Berapa keuntungan yang wajar? Yang wajar berapa sih kan gitu ya? Misalnya berapa sih bunga deposito sekarang? Ada yang tahu nggak? 4-6% ya, kurang lebih 4-6% ya. Itu kan usaha yang minim resiko ya, betul nggak? Kita naruh uang di bank, ya kalau punya uang lebih kan gitu ya, kita depositokan, nanti kita dapat bagi hasil lah, dapat keuntungan gitu ya. Paling itu 4-6% per tahun loh, ya. Nah kalau dijadikan bisnis, ya paling yang wajar itu 2 kali dari itu. Namanya bisnis kan ada risiko ya, ada risiko ruginya. Jadi boleh katakan dengan risiko seperti itu yang wajar ya sekitar 2 kalinya dari bunga deposito lah. Kalau deposito kita nggak ngapa-ngapain kan gitu ya, maka yang usaha pasti memiliki keuntungan yang lebih ya, keuntungan yang lebih. Nah itu contoh ya, jangan sampai nanti kalian udah punya penghasilan nih, lihat atau dimiliki bisnis yang nggak rasional ya, akhirnya terbawa tuh ya, terbawa janji-janji manis ya, janji manis dengan keuntungan yang luar biasa. Ya sebenarnya itu unrasional ya, nggak masuk akal dalam kategori pikiran sederhana. Kemudian ini diskriminasi ini paling banyak nanti nih kalau kalian di sektor publik nih. Bentuknya apa nih? Ada suatu saat kalian diberikan ini apa? Kesempatan menjadi panitia lelang atau panitia pengadaan. Nah, biasanya mahasiswa memang salah satunya di situ tuh, ya. Di bagian perbendaraan atau di bagian ini apa namanya? Pengadaan. Ya, udah belajar belum tentang pengadaan? Pengadaan sektor publik. Belum ada matkulnya, Pak. Hah? Ada mata kuliahnya atau pernah disinggung? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya, tapi pernah disinggung ya. Oh. Kalau di jurusan perbendaharaan ada tuh ya, atau jurusan manajemen keuangan dia wajib tuh. At least nanti kamu akan bersinggungan tuh ya, bersinggungan dengan praktek ataupun panitia pengadaan ya. Nah, di sistem kita sudah mengatur, mengatur secara jelas ya, namanya lelang atau pengadaan barang jasa pemerintah itu terbuka. Lelang itu terbuka ya, terbuka kepada siapapun yang berminat. Ya, siapapun berminat untuk menjadi calon vendor. Makanya di sini di dalam lelang itu diberikan kesempatan yang sama ya kepada calon-calon yang mau menjadi penyedia barang di instansi pemerintah. Ya. Bentuknya seperti apa supaya tidak ada ini nih ya, supaya tidak ada diskriminasi sini ya. Supaya tidak ada diskriminasi dalam proses lelang itu bentuknya seperti apa? Pengadaannya diumumkan ke publik. Ya, pengadaan diumumkan ke publik tuh. Ya, jadi masyarakat bisa akses kan? Dengan pengumuman ke publik berarti masyarakat bisa akses. Masyarakat punya hak yang sama mengakses informasi. Dia tahu jadinya. Dia tahu jenis barang apa yang dibutuhkan. Ya kan? Kemudian berapa perkiraan harganya. Ya, dengan menimbulkan diskriminasi itu. Nanti pada saat ada yang memasukkan ya, ada yang ini berminat gitu kan, ada yang berminat menjadi calon vendor, ya, nanti ada yang namanya proses penjelasan pekerjaan atau istilah Belandanya unwizing, istilah umumnya ya, istilah umum yang paling banyak dipakai itu unwizing. Jadi penjelasan pekerjaan nih, ya, ini pemerintah mau ngadain apa nih, mau beli barang apa, speknya seperti apa, harga perkiraan sendirinya berapa. Jadi kalau di pemerintah seperti itu ya, itu dijelaskan. Jadi begitu kita umumkan, masyarakat itu nanti pengusaha khususnya ya, yang berminat dia akan memasukkan minatnya itu, mendaftar kan gitu ya. Nanti setelah terdaftar, kita jelaskan nih di ruangan tertentu, ini loh barang yang kita butuhkan, ya. Ini loh barang yang kita sedang cari kan gitu, ya. Nih barangnya nih. Itu dijelaskan semua tuh kepada para peminat, ya kan. Setelah itu mereka diberikan kesempatan, kamu masukkan penawaran harga dong. Kita udah jelaskan barangnya seperti apa, kemudian kita perkirakan barang yang kita butuhkan harganya sekian nih. Kan masih perkiraan sendiri kita. Nanti kan dia mencari tuh lebih detailnya ya, sesuaikan dengan ininya dia, apa namanya, spesifikasinya dia.
kebutuhan, kemudian sesuaikan dengan keuntungan yang mau dia dapatkan gitu kan, baru dia mengajukan penawaran harga tuh. Ya, dia masukin penawaran harga. Nah dari situ tercermin ya bahwa tidak ada diskriminasi. Ya, jadi semua usaha ataupun masyarakat yang berminat dalam proses pengadaan barang jasa itu memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, dan peluang yang sama. Nah, tapinya nih ya, tapi nanti di lapangan bisa terjadi dinamika. Ya, nanti kalian lebih tahu pas di lapangan tuh ya. Kalian harus siap, ya. Jadi kita kasih tahu aja kan gitu ya. Di lapangan pasti nanti ada dinamika yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita atau sistem yang udah dibangun. Ya, apakah terjadi diskriminasi? Probabilitasnya ada. Ya, kemungkinan terjadinya ada. Ya, itu suatu hal yang bisa terjadi. Ya. Nah, secara prinsip ya ada 3 pendekatan nih. Ya, ada 3 pendekatan. Ada pendekatan utilitarian ya, bahwa ini menyatakan ya bisnis itu ya dunia bisnis ini ya itu pengambilan keputusannya ya diharapkan nanti dia mempertimbangkan konsekuensi. Ya, konsekuensi yang dapat muncul dari tindakan yang diambil, dari keputusan yang diambil, yaitu utilitarian. Kemudian pendekatan hak individu, ya, hak individu maksudnya itu berarti tindakan dan kelakuannya itu merupakan hak dasar, ya, hak dasar yang harus dihormati. Sepanjang ada catatannya dia, sepanjang tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan orang lain. Oke, itu yang individu. Kemudian pendekatan keadilan, ya, justice approach, ya, bicara tentang pengambil keputusan, ya, itu dalam kedudukan yang sama dan juga bertindak adil, ya, dalam memberikan pelayanan, ya, baik perorangan maupun kelompok. Itu pendekatan yang mendekati keadilan, ya, justice. Jadi ada utilitarian, ya, konsekuensinya, kemudian yang hak individu, ya, sepanjang nggak bertentangan dengan orang lain, dan yang sifatnya keadilan, kedudukan yang sama, kemudian pelayanan yang sama kepada setiap individu ataupun kelompok yang menjadi pelanggan. Ya. Kemudian ada konsekuensi, ya, konsekuensi dia fokus pada konsekuensi yang muncul dari keputusan yang diambil, ya, konsekuensi. Kemudian ada prinsip yang tidak konsekuensi. Nah, berarti ini rangkaian peraturan, ya, rangkaian peraturan yang ditujukan atau digunakan sebagai petunjuk, ya, atau pedoman dalam pengambilan keputusan etik, ya. Oke, itu alasan itu diambil bukan karena atau bukan akibat dari prinsip hak asasi yang berkaitan dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar, ya, atau prinsip keadilan, ya, keadilan yang berkaitan dengan isu hak, kejujuran, dan kesamaan. Oke. Jadi ada 3 prinsip keadilan, ya, ada keadilan distributif, retributif, dan kompensatoris. Kalau distributif dia bersifat menyeimbangkan antara benefit dan beban, itu distributif. Kalau retributif berarti berkaitan dengan ganti kerugian, ya, atas kesalahan, ya, kesalahan tindakan yang telah diambil. Kemudian agak mirip dengan retributif nih, kompensatoris, ya, kompensasi nih, ya, kompensasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah dirugikan, ya, akibat keputusan yang telah diambil tadi. Ya. Dan di sini ada beberapa prinsip, ya, menurut Mukhlih ada otonomi, prinsip kejujuran, ya, dalam pengambilan keputusan itu ada kebebasan, artinya otonomi, ada prinsip kejujuran, ya, mengedepankan kejujuran, kemudian tidak berniat jahat, penting nih, ya, tidak ada niat jahat, ya. Kemudian prinsip keadilan, ya, kemudian prinsip menghormati terhadap diri sendiri, ya. Sedangkan menurut ini apa, Adia Warman Karim nih, ya, salah satu individu yang berkontribusi besar terkait dengan perkembangan ekonomi syariah, ya. Prinsip apa yang
diambil dalam, atau prinsip apa yang beretika bisnis gitu ya. Dia prinsip kejujuran satu, kemudian keadilan juga ya, kemudian sikap rendah hati ini tadi ya, tawadu ya, rendah hati, kemudian simpatik ya, simpatik, kemudian kecerdasan, kemudian cara yang baik. Ya, tidak semua yang itu diperoleh dengan cara yang mudah ya, tapi dilakukan juga dengan cara yang baik. Ya, lakukan dengan cara yang baik. Itu prinsip-prinsip yang bisa dilakukan dengan proses bisnis ya. Ini ada hal-hal pokok nih ya, ada pengendalian diri ya, tanggung jawab sosial, kemudian mempertahankan diri ya, keseimbangan, kemudian tadi ya, continuous improvement ya, pembangunan berkelanjutan ya, continuous development ya, kemudian 5K nih, kata BLC, kong kali kong ya, kolusi, koneksi ya, atau komisi itu tadi ya, swap tadi itu ya. Kata BLC banyak nih. Saya dulu waktu jadi petugas di proses seleksi mahasiswa baru tuh banyak ya, cukup lumayan lah menerima surat-surat ya pengantar ya dari beberapa satuan ya. Menerangkan ini sedang ikuti ujian ya. Ya kita terima dan kita perlakukan sama. Kita perlakukan sama, tidak ada diskriminasi. Tidak ada privilege ya, tidak ada privilege kepada individu tertentu. Ya, kalian ini produk-produk yang dari hasil tadi ya. Informasinya sama ya, kemudian proses ininya sama ya, proses ini bukan dalam rangka penyamarataan ya, enggak, penyediaan fasilitasnya sama ya kan, kemudian waktunya juga sama ya kan, tinggal yang berbeda apa, persiapan kalian ya, mempersiapkan diri lebih baik insya Allah berhasil kan gitu ya. Tapi yang mempersiapkan dirinya tergesa-gesa ya, kita mau alam ya, belum tentu kita menyalahkan, tapi belum tentu hasilnya lebih baik kalau seandainya itu tergesa-gesa ya. Oke, kemudian mampu ini bicara ya, mampu menyatakan yang benar itu benar. Ini berat nih, ya berat tuh, saya agak berat. Nanti kalian akan menghadapi itu ya, menghadapi itu di dalam dunia nyata nanti ya, dunia kerja lah ya. Kemudian sikap saling percaya ya, sikap saling percaya. Kemudian dengan aturan main harus konsekuen ya, kita pertimbangkan, kita terima kebaikan dan keburukannya. Kemudian kesepakatan dipelihara ya, kesepakatan dipelihara. Kemudian nanti dituangkan dalam hukum positif ya, dituangkan dalam peraturan ya, baik peraturan perusahaan, peraturan pemerintah daerah ataupun peraturan nasional ya, dalam bentuk undang-undang ya. Ini ada beberapa isu ya, isu sistematik, isu organisasi, dan isu individu. Kalau isu sistematik ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan etika yang timbul ya terkait dengan lingkungan atau sistem ya yang menjadi tempat beroperasi suatu bisnis. Ya, berarti ini berkaitan banyak ke lingkungan dan ke masyarakat ya, kalau sistematik. Kemudian kalau organisasi berarti berkaitan dengan etika tentang perusahaan ya, etika tentang perusahaan tertentu. Sedangkan individu ya, individu berkaitan dengan etika tentang individu ya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Bagaimana etika dari para karyawan ya, bagaimana etika daripada manajemen kan gitu ya. Itu biasa dibangun juga. Ada juga. Kalau profesional berarti etika di profesinya mereka. Ya pernah kita bahas minggu lalu kan gitu ya. Oke, ada manajemen beretika dan manajemen etika. Kalau manajemen beretika berarti ketindakan ya. Bagaimana manajemen bertindak secara etis. Bagaimana seorang manajer memperlakukan bawahannya. Bagaimana pimpinan memperlakukan anggotanya. Itu berarti tindakan yang secara etis. Ya, doing right thing. Melakukan tindakan secara benar. Tapi kalau manajemen etika, lebih banyak kepada pemikiran-pemikiran. Ya, pemikiran-pemikiran. Ya, kalau di sini sebutnya bertindak secara efektif ya dalam situasi-situasi yang memiliki aspek-aspek etis. Ya, bagaimana bertindaknya tuh? Kalau di internal perusahaan misalnya organisasi mengikat anggota, ya, melalui apa? Melalui peraturan-peraturan, prosedur-prosedur. Kalau eksternal, bagaimana lembaga mengelola terhadap institusi eksternal, institusi luar, ya,
Yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, berarti ada dinas tenaga kerja. Ya, perusahaan kan nanti komunikasi dengan dinas tenaga kerja. Yang berkaitan dengan lingkungan, berarti nanti komunikasi dengan dinas lingkungan hidup, misalnya gitu kan. Yang berkaitan dengan keuntungan, misalnya gitu kan, berarti nanti ada Kementerian Keuangan, misalnya gitu ya, yang mengurusi berkaitan dengan pengambilan ya, pengambilan keuntungan ya dalam bentuk pajak-pajak. Itu contoh-contoh ya. Kalau di etika bisnis di Indonesia ya ada etika klasik. Ini klasik nih. Kalau klasik berarti bicara tentang bisnisnya nggak harus dicampuri oleh masalah etika gitu ya. Ya bisnis ya bisnis gitu kan. Jadi boleh katakan bisnis itu nggak memiliki tanggung jawab terkait dengan sosial dan bisnis ya. Tapi masalahnya tadi ya, karena tidak memperhatikan etika, kita punya pengalaman nih, punya pengalaman yang boleh katakan kelam ya. 98 tadi bagaimana bantuan dari Bank Indonesia gitu ya, harusnya untuk tadi ya untuk menalangi dana nasabah itu malah dibawa lari ya. Di apa nyebutnya ya? Diselewengkan ya, diselewengkan oleh para pemilik bank. Ya. Kemudian masalah hak cipta. Ini berat banget Indonesia ini ya. Jangan heran kalau Indonesia itu dianggap sebagai negara yang pelanggar hak cipta, salah satu negara yang pelanggar hak cipta terbanyak ya, terberat lah. Ya. Kalian belajar dari menulis KTTA lah. Ya, menulis KTTA itu tidak mudah. Itu adalah hasil karya kalian, hasil pemikiran kalian. Ya, jadi kalau dianggap mudah, saya yakin itu suatu hal yang lebih banyak mengikuti yang lama gitu ya. Tidak ada pembaruan di situ. Tidak hal-hal yang baru di situ ya. Kemudian diskriminasi terhadap gender. Ya, ini saya nggak tahu nih apakah sudah masih ada atau tidak ya. Karena kalau lihat tadi banyak ya, yang sekolah banyak, yang berhasil banyak perempuan ya. Mungkin di lokasi tertentu ya. Lokasi tertentu yang boleh dikatakan masalah gender ini masih suatu hal yang pelanggaran ya, pelanggaran. Khususnya di sektor informal ya. Tenaga kerjanya semua informal. Kemudian juga taati terkait dengan konflik sosial dan masalah lingkungan. Ini bisa menjadi isu-isu yang menarik ya. Oke, di sini ada beberapa. Ini House Enron pernah dengar nggak? Enron. Ada yang pernah dengar nggak Enron? Dan KP Arthur Anderson. Pernah baca nggak? Apa tuh Enron kasusnya? Kalau Indonesia apa kalau Indonesia? Tergantung laporan keuangan kan Pak? Ya betul. Kalau Indonesia apa Indonesia? Yang terkaren deh, yang baru apa? Garuda. Ya, Garuda gitu ya. Garuda kenapa Garuda? Ada mengakui pendapatan yang harusnya belum diakui. Ya itu namanya misrepresentasi ya. Bagaimana melaporkan laporan keuangan itu nggak benar. Saya ibu belajar nih, ya belajar ilmu akuntansi nih kan gitu ya. Belajar ilmu auditing juga. Bagaimana supaya laporan keuangan itu sesuai dengan keadaan yang wajar kan gitu ya. Tapi bisa juga kan gitu berarti. Bisa juga dibuat laporan keuangan itu secara tidak wajar kan gitu. Kenapa? Kan tadi ya, karena pernah ada kasus ini. Ketika dia membuat laporan keuangan itu nggak wajar. Melaporkan transaksi bisnis itu nggak wajar kan gitu ya. Bagaimana transaksi biaya pemeliharaan dikapitalisasi ya, dijadikan modal. Itu kan teknik akuntansi yang disalahgunakan. Ya. Akuntansi biaya pemeliharaan ya, biaya pemeliharaan dijadikan biaya modal. Kalau biaya pemeliharaan masuknya ke mana? Biaya pemeliharaan. Expense. Mana? Laba rugi kan? Nanti itu hilang kan? Di tiap tahun hilang kan saldonya kan? Karena apa? Nanti diperhitungkan dia. Tapi kalau dijadikan aset dimasukkan ke mana? Dan neraca Pak. Neraca kan? Berarti dia selalu ada kan gitu. Neraca kan selalu ada nih. Ya kan? Kalau ini kan muncul. Dengar ya? Oke. Nah itu ya, sekarang coba kita lihat nih. Oke. Ini kelas berapa ya? Ini kelas 32 ya.
Ada 2, bentar ya. Coba aku kirim ke JCR kalian ya. JCR kalian. Bentar ya. Coba nih ya. Berapa lama ya? 20 menit lah ya. 20 menit lah. Menit ya, 20 menit ya. Bentar ya, kita. Oh. Sampai pukul 15.45 lah ya. Coba lihat nih kalian, Google Custom kalian coba lihat, buka ya. Udah bisa dibuka? Bisa, Pak. Bisa ya. Coba dibuka, baca dulu ya. Ini masuk semua ya? Masuk semua, Pak. Iya, Pak.